Selamat sore semuanya. Hari ini kita akan membahas transaksi sales dan purchase. Minggu lalu kan kita udah belajar gimana caranya setup untuk perusahaan dagang. Nah, hari ini kita akan belajar gimana sih cara input transaksi sales dan purchase untuk perusahaan dagangnya. Pertama, kalian buka dulu software Accurate-nya. Kemudian pilih menu yang kedua dari kiri, yang Open Existing Company. Terus klik titik 3 di dialog box. Cari file kalian di laptop. Kalau udah ketemu, pilih Open, kemudian klik OK. Terus isi user ID dan password dengan supervisor. Kalau udah, klik OK lagi. Sebelumnya aku mau jelasin menu-menunya dulu. Di sini kayak ada General Ledger, Cash and Bank, Inventory, Sales, Purchase, Fixed Asset, List, RMA, Project, Manufacture, sama e-factur. Nah, kalau misalkan dulu sebelum UTS, kita catat semua transaksi di General Ledger kan. Tapi kalau di perusahaan dagang, itu nggak boleh kayak gitu. Setiap transaksi ada posnya masing-masing. Dan catatnya harus sesuai di menu itu. Pertama, kalau misalkan general ledger itu biasanya digunakan untuk buat adjustment di jurnal vouchernya itu. Kemudian ada cash and bank. Nah, cash and bank ini buat catat transaksi-transaksi akun cash kita yang ada di bank. Kayak misalkan perusahaan nerima pendapatan bunga dari bank, terus perusahaan bayar biaya administrasi, terus bayar beban pajak, itu catatnya di situ. Kemudian ada menu inventory. Menu inventory ini daftar inventory apa aja yang dimiliki sama perusahaan beserta detail-detailnya. Kemudian ada menu sales. Nah, menu sales ini dipakai buat catat transaksi penjualan ke customer. Purchase juga gitu, dipakai buat catat transaksi pembelian dari vendor. Terus ada fixed asset. Fixed asset ini fixed asset ini digunain buat catat fixed asset yang dimiliki perusahaan, kayak misalkan dia baru beli, nanti catatnya di fixed asset atau mau jual. Kemudian ada list. Nah, list ini terdiri dari list customer sama vendor. Terus ada juga RMA. RMA ini nanti bakal dijelasin minggu depan. Kemudian ada project, manufaktur, sama e-factur. Itu dia biasanya nggak dipakai sih kalau misalkan di mata kuliah ini lecture 1. Pertama, aku mau jelasin yang salesnya dulu. Nah, di menu sales ini ada menu sales quotation, sales order, delivery order, sales invoice, sales receipt, dan sales return. Kalau misalkan sales quotation itu berarti customer baru ngelis barang-barang apa aja yang mau dibeli dari kita. Mereka ngasih listnya ke kita. Kemudian kalau sales order itu si customer udah fix benar-benar melakukan pemesanan ke kita. Kemudian ada delivery order. Delivery order itu kalau kita udah kirim barangnya ke customer, nanti kita catat. Kemudian sales invoice, ini dimana perusahaan menerbitkan faktur atau melakukan tagihan ke customer itu. Kemudian ada sales receipt. Sales receipt ini kalau kita menerima pembayaran dari customer. Selanjutnya ada sales return. Sales return ini kalau misalkan customer balikin barang yang dibelinya karena misalkan nggak sesuai atau ada yang cacat kayak gitu. Ini adalah contoh tampilan dari menu sales quotation-nya. Nanti kalau misalkan kita mau catat, berarti pertama kita isi dulu quote number-nya dan quote date-nya. Itu nanti ada di soal. Terus order buy-nya oleh customer kita yang mana, oleh siapa. Itu nanti klik tanda panah kecil aja, nanti kita pilih customer-nya. Kemudian barang apa yang mau dijual atau yang mereka ingin. Kita klik tanda panah yang ada di kolom item, nanti item description-nya itu muncul sendiri. Kemudian unit price-nya kita isi sendiri.
Kalau misalkan ada diskon, isi diskonnya berapa persen, isi angkanya aja, kemudian amount-nya nanti akan otomatis keisi sendiri. Selanjutnya ini ada tampilan menu dari sales order. Pertama, jangan sampai lupa kita ubah SO number, SO date, itu sesuai soal. Kemudian isi ship date-nya, tanggal pengiriman barangnya. Tapi kalau misalnya nggak dikasih tahu itu nggak usah. Terus FOB-nya juga pilih destination atau shipping. Terms-nya juga diisi. Ship via apanya diisi, apakah dia dikirimnya pakai mobil pick up atau pakai apa. Kemudian kalau misalkan customer kita sebelumnya itu udah melakukan quotation, kita klik yang quotation ini, kemudian pilih yang di dialog box ini, yang kotak kecil, kita pilih dia quotationnya tanggal berapa. Nanti kalau udah klik OK aja, kayak gitu. Terus nanti untuk item description dan lain-lainnya itu nanti bakal otomatis muncul sendiri, jadi nggak usah isi lagi karena sebelumnya kan udah catat sales quotation-nya. Lanjut, kita masuk ke tampilan yang delivery order. Langkah pertamanya selalu sama ya, pasti isi tanggal sama numbernya itu nomor berapa, ship dia-nya isi juga. Terus isi customer-nya siapa. Nah, kalau misal jadi yang select quote yang sales quotation itu opsional ya. Jadi customer-nya dia bisa sales quotation dulu atau langsung sales order. Jadi tergantung customer-nya mau kayak gimana. Kalau misalkan sebelumnya kita udah catat sales ordernya, maka kita pilih yang select SO. Terus kalau misalkan kita mau kirim barang yang dari RMA atau yang replace, nanti kita pilihnya dari select RMA. Kalau misalkan dari select quote, ya udah berarti kita pilihnya dari select quote. Kemudian isi nanti kotak-kotak yang di bawahnya ini, itemnya, item description-nya, kayak gitu, dan seterusnya. Ini contoh tampilan dari menu self invoice-nya ya, kayak biasa. Terus kalau misalkan kita mau nerbitin invoice atas tagihan itu, kita pilih di select DO atas barang yang udah kita kirim, atau kalau misalkan barangnya belum kita kirim, kita pilihnya select SO, kayak gitu. Ini contoh tampilan dari menu yang customer receipt. Nanti kalau misalkan kita mau terima, kita pilih receive from-nya dari customer siapa. Terus payment date-nya tanggal berapa. Check number-nya juga diisi. Memonya opsional, boleh isi, boleh enggak. Terus masukin invoice number, date, amount-nya juga diisi. Untuk payment amount-nya nanti otomatis, terus paid-nya nanti dicentang. Terakhir jangan lupa klik yang bagian kalkulator. Jadi yang bagian check amount di atas ini dia nggak diisi sendiri ya, tapi otomatis setelah kita isi yang bagian bawah ini, yang tabel merah. Kalau udah nanti open close kalau udah selesai catat. Ini contoh tampilan menu dari sales return. Kalau misalkan ada customer yang meretur, nanti kita catatnya di sini. Kayak gitu. Pertama, pilih customer-nya nanti, terus pilih item apa yang diretur, quantity-nya berapa, unit price-nya berapa. Nanti kalau udah tinggal save and close. Selanjutnya, ini ada menu-menu di menu purchase. Ada purchase requisition, purchase order, receipt item, purchase invoice, purchase payment, dan purchase return. Untuk fungsinya itu kebalikannya dari sales. Berarti kalau misalkan purchase requisition, perusahaan udah buat list barang-barang apa aja yang mau beli. Kemudian kalau purchase order berarti kita udah memesan ke vendor. Receipt item berarti kita udah nerima barang yang kita beli.
Purchase invoice berarti kita nerima tagihan dari vendor. Purchase payment berarti kita melakukan pembayaran ke vendor. Purchase return berarti kita pakai pas mau nyatet lalu kita ngembaliin barang yang kita pesan. Ini contoh tampilan dari menu purchase requisition. Kalau misalkan kita udah nge-list barang-barang apa aja yang mau kita beli, tapi kita belum fix jadi order apa enggak. Nanti kita inputnya di sini. Lanjut, ini contoh tampilan dari purchase order. Kalau misalkan kita mau melakukan pemesanan ke vendor barang-barang apa aja yang mau kita beli, nanti kita buat di sini. Lanjut lagi, contoh tampilan dari menu receipt item. Kalau misalkan kita udah nerima barang yang kita beli, nanti kita catatnya di menu ini. Berikutnya, contoh tampilan dari menu purchase invoice. Kalau misalkan kita kalau misalkan kita terima tagihan dari vendornya, berarti kita catatnya di sini. Lanjut, ini contoh tampilan dari purchase payment. Kalau misalkan kita mau bayar ke vendor atas barang yang udah kita beli, nanti kita catatnya di sini. Ini tampilan dari purchase return. Kalau misalkan barang yang kita beli itu nggak sesuai sama pesanan kita bisa balikin ke vendor, terus kita catatnya di sini di purchase return. Pertama, kita masuk ke pesanan pembelian tanpa uang muka yang contoh 1 ya. Pertama, jangan lupa pilih purchase, terus pilih menu purchase order. Nanti tampilannya kayak gini, terus isi PO number-nya 1000, PO date-nya tanggal 15 Oktober 2010, expected-nya 20 Oktober 2010. Di sini aku lupa isi, sorry. Terus FOB-nya shipping point, terms-nya 2/10/30, ship via pick up. Kemudian kita pilih vendornya. Nah, di sebelumnya kita cuma buat pemasok 1 dan 2, pemasok 3 belum. Ya kan? Terus kita buat dulu di klik new vendor nanti. Terus vendor number-nya diisi P003, vendor name-nya PT Pemasok 3, alamatnya Jalan Pasokan 3. Terus di bagian terms isi, jangan lupa isi bagian teks 1 dengan pajak pertambahan nilai. Itu kalau misalkan nanti lupa berarti vendor itu nanti nggak dikenain pajak, makanya jangan sampai lupa ya teman-teman. Kalau udah diklik OK, udah muncul otomatis kan dia pemasoknya, alamatnya. Terus sekarang kita isi itemnya. Tinggal diklik aja di bagian item yang tanda bulat itu, pilih item 9001. Nanti tas punggungnya muncul sendiri yang di description. Quantity-nya kita isi 100, unit price-nya juga kita isi sendiri 520.000. Amount-nya sama T-nya itu muncul otomatis. Kalau teksnya itu kan dia lambangnya T, itu udah muncul otomatis karena yang di sebelumnya kita udah pilih PPN atau pajak pertambahan nilai. Kalau udah, klik save and close. Kita masuk ke contoh 2 dari pesanan pembelian atau purchase order. Pertama, pilih purchase, terus klik menu purchase order. Habis itu, ubah lagi PO number-nya jadi 1002. PO date-nya diubah jadi 15 Oktober 2010, FOB-nya shipping point, expected date-nya tanggal 20 Oktober 2010. Terms-nya 2/10/30, ship via pick up. Habis itu kita isi itemnya. Caranya tinggal klik
yang bagian item. Nanti di situ ada option inventory-nya yang mau kita beli. Terus nanti item description-nya muncul secara otomatis. Quantity-nya kita isi 50, unit price-nya juga kita isi manual. Amount-nya nanti muncul otomatis. Kalau udah, klik save and close. Nanti tampilannya akan seperti ini. Masuk ke contoh selanjutnya, pesanan pembelian dengan uang muka. Jadi pas kita beli, kita ngasih DP ke vendor itu. Step-nya itu ada 3. Yang pertama, klik purchase, terus purchase order. Kemudian isi datanya sesuai di modul. Tanggal, PO date, PO number, expected date, FOB-nya, ship fee-nya, terms-nya, terus vendornya, terus barang apa aja yang kita mau beli. Kalau udah diisi, jangan klik save and close dulu, tapi kita klik down payment yang di bagian atas ini. Setelah klik bagian down payment tadi, kita akan dialihin secara otomatis ke format purchase invoice. Di bagian sini, kita ubah lagi ship date, invoice number, form number, FOB terms, dan ship fee-nya sesuai soal. Terus, untuk yang di bagian kolom-kolom item description dan selanjutnya itu kita nggak usah apa-apain. Habis ini kita masuk ke langkah yang ketiga, klik bagian yang purchase payment. Jangan di save and close dulu ya. Kalau udah diklik purchase payment di bagian yang tadi, sekarang kita ubah lagi payment date-nya diisi. Kemudian bayarnya itu melalui apa? Di bagian bank. Itu kan kita di modul pakai kas kan bayarnya. Untuk DP-nya, kalau misalkan pakai yang lain, ya udah pakai yang lain. Kayak misalkan pakai bank apa, kayak gitu. Kalau misalkan pakai bank, berarti kan nanti ada check number-nya kan, itu juga nanti diisi. Check date-nya juga diisi. Kemudian di bagian kolom-kolomnya, itu nanti kita tinggal ubah amount-nya aja. Kita bayar DP-nya berapa ke vendornya. Kalau misalkan soal ini kan kita bayarnya 40 juta, berarti tulis di bagian situ. Kalau udah di enter, terus checklist yang bagian paid. Kalau udah, baru di save and close. Sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga, pembatalan pesanan pembelian. Pertama-tama, kalian harus cari jurnalnya dulu, jurnal purchase order yang mau dibatalin. Nah, cara nyarinya itu, klik list yang di bagian atas, terus pilih purchase order. Kalau udah klik yang tadi, nanti tampilannya bakal seperti ini. Kemudian di bagian filter by date, tadinya kan ada centangnya. Nah, centangnya kita uncentang, supaya kotaknya jadi kosong. Nah, nanti muncullah 2 transaksi ini. Nah, jurnal atau transaksi yang mau kita batalin itu yang PO number 1002. Kalau udah, kita klik yang bagian itu. Setelah diklik, nanti muncul tampilan menunya kayak gini. Yang purchase order yang mau kita batalin. Gimana cara batalin pesanannya? Nanti kita tinggal ubah dulu PO number, PO date-nya. Habis itu kita centang yang di kotak close. Kalau udah nanti muncul stempel biru tulisan close, itu berarti purchase order kita udah dibatalin. Contoh transaksi selanjutnya itu ada penerimaan barang dari PO atau receipt item. Jadi kan pertama kita udah PO kan, udah mesen barang. Terus sekarang itu udah catat juga. Sekarang kita mau catat pas kita udah terima barangnya dari vendor. Caranya gimana? Pertama ke bagian purchase, terus pilih menu receipt item. Nanti kan muncul tampilan kosongnya sebelum ini. Terus pertama-tama kita harus isi receipt number-nya 1, form number-nya juga diisi 1000, itu otomatis dari sana. Terus receipt date-nya kita isi 18 Oktober, ship date-nya 16 Oktober, FOB-nya shipping point, ship fee-nya pick up.
warehouse-nya gudang 01 itu udah otomatis. Kemudian karena pilih vendornya dulu, pilih vendor pemasok 3. Terus karena sebelumnya udah PO, makanya kita klik yang select PO ini. Terus pilih yang abis select PO, pilih transaksi yang home number-nya 1000. Abis itu kita centang di kotaknya. Abis itu klik OK. Nanti kan muncul otomatis kan yang di item description-nya itu. Itu kita nggak perlu isi lagi. Kalau udah, klik save and close. Ini contoh kedua dari penerimaan barang yang berasal dari PO. Untuk step-stepnya sama kayak yang contoh pertama. Pertama, ubah receipt number-nya, receipt date-nya, ship date-nya, FOB, ship via-nya. Terus pilih vendornya, select PO-nya dari PO yang number berapa. Habis itu nanti muncul otomatis item description dan segala macamnya. Kalau udah, klik save and close. Masuk ke contoh selanjutnya, penerimaan barang yang tidak berasal dari PO. Jadi di sini ceritanya kita beli ke vendor tapi langsung dikirim. Kita nggak nunggu spare waktu dulu. Pertama, kita ubah dulu receipt number, receipt date, sama ship date-nya. Receipt number-nya diisi 3, receipt date-nya isi 21 Oktober 2010, ship date-nya isi 21 Oktober 2010 juga. FOB-nya destination, ship via truk pemasok, warehouse gudang 01. Kemudian kita pilih vendor pemasok 2 sesuai di modul. Terus karena ini kita nggak pakai PO, makanya kita nggak pilih select PO itu. Kita langsung isi aja tabel itemnya, item 9001 tas punggung, kemudian isi kuantitinya 20 sesuai sama yang di modul. Terus di enter, scroll ke atas mouse-nya, terus save and close. Sekarang kita masuk ke contoh faktur pembelian dengan RI atau receipt item. Caranya gimana? Pertama kita ke menu purchase, habis itu pilih yang purchase invoice. Nanti tampilan kosongnya akan muncul. Pertama-tama kita ubah dulu invoice number-nya jadi 1, invoice date-nya 22 Oktober 2010, ship date-nya juga sama. FOB-nya shipping point, terms-nya 2/10, N/30. Ship via-nya truk pemasok, warehouse-nya gudang 01. Habis itu kita pilih vendor pemasok 03. Setelah itu kita klik yang select RI di sampingnya. Nanti akan muncul kotak dialog box kayak gini. Kita pilih yang form number 1000 ya. Kalau udah diklik OK, nanti tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita isi yang item dan kita pilih itemnya yang 9001. Nanti description-nya muncul tas punggung. Ini sesuai modul ya, jangan lupa. Terus kuantitinya 100 buah, unit price-nya 520.000. Text-nya itu nanti muncul sendiri karena yang T itu, karena kita udah pilih bahwa PT Pemasok 3 itu kena tag. Habis itu amount-nya nanti otomatis. Kalau udah, jangan lupa klik bagian yang kalkulator, yang amount itu. Jadi untuk yang amount di yang sampingnya ada kalkulator, itu kita nggak ketik sendiri ya, tapi tinggal klik kalkulatornya aja setelah isi tabelnya itu. Kalau udah, di save and close. Sepertinya untuk transaksi yang ini, aku ada kelupaan masukin biaya kirimnya yang 500.000. Harusnya nanti kalian setelah isi tabel ini, yang item description quantity, kalian klik bagian expense. Nanti di situ kalian masukin akunnya biaya kirim dan nominalnya 500.000. Karena kan ini FOB shipping point kan, berarti yang beli yang bayar, jadi kita yang bayar ongkos angkutnya. Tapi karena ini aku kelupaan, ya udahlah, langsung di save and close aja nanti. Sekarang kita masuk ke contoh selanjutnya, yaitu faktur pembelian tanpa PO dan RI.
Jadi di sini kita beli, tapi kita nggak ngelakuin PO, terus kita belum terima barangnya, tapi kita udah terima tagihannya. Nah, caranya gimana? Klik menu purchase, pilih purchase invoice. Terus di modul kan kita vendornya itu dari PT Pemasok 4. Tapi kita belum buat. Nah, nanti kita klik new vendor. Habis itu isi datanya V004, namanya PT Pemasok 04. Kalau udah, jangan lupa klik bagian terms-nya. Itu diisi PPN-nya. Pilih yang PPN, pajak pertambahan nilai, sama pilih yang 2/10 N/30. Itu dipilih aja. Kalau udah, isi invoice number-nya. Isi 3. Invoice date-nya tanggal 25 Oktober 2010, ship date-nya 25 Oktober 2010. Ini ikutin di modul ya. FOB-nya shipping point, terms-nya 2/10 N/30, ship via truk pemasok. Kalau udah, di situ kan di modul contohnya itu harga 1 juta per unitnya itu udah termasuk tax. Jangan lupa kita centang bagian yang inklusif tax-nya. Itu menandakan bahwa harganya itu udah termasuk pajak. Kalau misalkan yang vendor is taxable, berarti vendornya emang kena pajak. Terus isi itemnya 9002, description-nya muncul otomatis, tas pinggang, quantity-nya isi 20, unit price-nya 1 juta. Terus tinggal di enter-enter aja, nanti amount-nya muncul otomatis. Jangan lupa klik yang bagian kalkulator di samping amount di atas. Kalau udah, save and close. Sekarang kita masuk ke contoh transaksi purchase return atau retur pembelian. Caranya, pertama klik menu purchase, pilih purchase return, habis itu masukin datanya sesuai di modul. Pilih vendor pemasok 3, return number-nya diisi 1000, date-nya dan fiscal date-nya diisi 28 Oktober 2010. Kemudian centang yang vendor is taxable. Kemudian yang di bagian receipt or invoice number itu kan ada tanda panah kecil. Itu kita pilih yang nomor 1 yang tanggal 22 Oktober 2010. Description-nya boleh diisi, boleh enggak. Kemudian kita isi tabel yang di bawahnya, yang item description itu. Di bagian description kan ada tanda panah kecil. Di situ kita pilih barang yang mau diretur, barang yang mana. Kalau udah dipilih, nanti ada muncul kotak dialog box. Kita mau retur semuanya atau hanya sebagian. Kita pilihnya yang no ya, karena kita nggak retur semuanya. Kita cuma mau retur 20 buah atau 20 unit. Kemudian isi unit price-nya 980.000. Nanti amount-nya akan keisi otomatis. Kalau udah, klik save and close. Sekarang kita masuk ke contoh transaksi purchase payment. Jadi, sekarang kita mau bayar utang ke vendornya. Pertama-tama kita pilih menu purchase, terus pilih yang purchase payment. Kemudian isi datanya sesuai yang ada di modul. Vendornya pilih PT Pemasok 1. Terus payment date-nya isi 30 Oktober 2010. Check number-nya 002. Check date-nya 30 Oktober 2010. Terus kita bayarnya itu pakai kas bank BCA. Berarti yang di bagian bank kita klik tanda panah kecil itu, pilih kas bank BCA. Untuk tabel yang di bawahnya itu, yang kotak merah, itu nanti muncul otomatis sesuai utang yang dipunya sama sesuai utang yang kita punya ke pemasok 1, yaitu 75 juta. Nah, kalau kita mau bayar, kita isi di bagian kolom payment amount. Di situ kita klik, kita isi 75 juta, terus centang yang bagian paid. Kalau udah, nanti di save and close. Lanjut lagi, kita sekarang masuk
ke contoh transaksi sales order atau pesanan penjualan. Caranya, pertama, pilih menu sales. Habis itu, pilih yang sales order. Kemudian, input datanya sesuai yang ada di modul. Pertama, pilih customer-nya, pelanggan 01. SO number-nya 1000. SO date-nya 1 Oktober 2010. Ship date-nya 5 Oktober 2010. FOB shipping point. Terms 2/10 enter 30. Ship via pick up. Kalau udah, isi item dan item description-nya itu yang di kotak. Di bagian item kan ada tanda panah kecil. Kita pilih item yang 9001. Nanti muncul otomatis item description-nya. Kuantitinya kita pilih 20, unit price-nya 700.000. Amount-nya nanti muncul otomatis. Kalau udah, klik save and close. Sekarang kita masuk ke contoh 2 sales order. Pertama, kita pilih customer-nya, PT Pelanggan 3. Tapi, karena PT Pelanggan 3 ini belum ada di list customer, kita pilih new customer. Kalau udah, diisi kodenya C003, terus PT Pelanggan 03, kemudian klik yang bagian sampingnya. Yang bagian terms itu kita pilih 2/10 N per 30. Kalau udah, klik lagi yang bagian sampingnya yang sales. Di bagian teks 1, kita pilih yang pajak pertambahan nilai. Kalau udah, itu di-okein. Habis itu, isi datanya sesuai modul. SO number-nya 1001, SO date-nya 4 Oktober 2010, ship date-nya juga sama. FOB shipping point, terms-nya 2/10, N per 30, truk-nya truk LY. Terus kita isi itemnya, item 9001, tas punggung, kuantitinya 120, harganya 700.000. Kemudian di sini kita ngasih diskon 5% ke customer, berarti di bagian diskon kita isi 5. Itu persentasenya nggak usah ditulis lagi ya. Kalau udah, di enter aja, terus save and close. Sekarang kita masuk ke contoh transaksi pesanan penjualan dengan uang muka. Pertama, klik sales. Habis itu, pilih menu yang sales order. Kemudian, isi pelanggannya, isi data-data semuanya sesuai yang di modul. Customer-nya pilih PT Pelanggan 04. Karena belum ada, kita buat dulu di new customer. Buat datanya, kodenya C004, PT Pelanggan 04 namanya, address-nya Jalan Langganan 4. Kalau udah, klik bagian sampingnya yang terms, pilih yang 2/10 N per 30 sesuai modul. Kemudian klik lagi yang bagian sampingnya yang bagian sales. Di bagian teks 1, kita pilih yang PPN. Kalau udah, klik OK. Lanjut, isi lagi sesuai modul. SO number-nya 1003, SO date-nya 5 Oktober 2010, ship date-nya 6 Oktober 2010, FOB-nya shipping point, terms-nya 2/10 N per 30, ship via kurir. Karena via kurirnya belum ada, kita pilih new shipment. Nah, di situ kita ketik di situ kurir, klik OK. Kemudian isi data itemnya, kita pilih item 9002, tas pinggang. Kuantitinya 30 buah, unit price-nya 1.300.000. Amount-nya nanti muncul otomatis. Kalau udah, di save and close. Tunggu, jangan diklik save and close dulu, karena kan ini kita nerima uang muka kan dari customer, kita jangan klik save and close dulu, tapi kita klik yang bagian down payment, yang di bagian atas itu. Kalau udah klik bagian down payment tadi, kita akan dialihin secara otomatis ke menu sales invoice. Di sini kita isi ulang lagi data-datanya untuk yang invoice number sama invoice date. Itu kita isi invoice number-nya 1005, invoice date-nya kita ubah jadi 5 Oktober 2010, ship date-nya 6 Oktober 2010,
FOB-nya shipping point, terms-nya 2/10 N/30, ship via kurir. Customer-nya yang PT Pelanggan 04. Nah, di bagian tabelnya, yang down payment itu unit price-nya kita ketik 1 juta, karena kita nerima DP 1 juta. Kemudian di enter aja. Kemudian klik bagian self receipt di bagian atasnya. Setelah klik bagian self receipt tadi, kita juga akan dialihin ke tampilan customer receipt secara otomatis. Terus kita ubah lagi payment date-nya jadi 5 Oktober 2010. Terus di sini kita nerima uangnya itu melalui kas. Berarti di bagian bank itu kan ada tanda panah kecil, itu kita pilih kas. Habis itu di tabel bawahnya kita itu kan udah ada keisi sendiri kan yang 1 juta yang tadi DP-nya itu. Terus kita centang bagian paid-nya, berarti itu kita udah terima uangnya, tandanya. Kalau udah boleh di save and close. Untuk ketiga-tiganya, untuk yang customer receipt, terus yang sebelumnya yang invoice sama yang sales order-nya. Sekarang kita mau input transaksi pembatalan pesanan penjualan. Nah, caranya gimana? Kita pasti pertama harus lihat transaksi yang mana yang mau kita batalin. Cara lihat jurnalnya itu lihat di list, terus yang bagian sales, kemudian pilih yang sales order. Kalau udah, nanti tampilannya akan kayak gini. Kemudian yang di bagian filter by date itu kita uncentang. Terus pilih transaksi yang mau kita batalin. Penjualannya yang SO number 1000, yang bagian paling bawah. Nah, berarti transaksi ini kan yang mau kita batalin penjualannya. Kita tinggal centang aja yang di bagian close. Nanti stempel close-nya ini muncul secara otomatis. Kalau udah, boleh tekan save and close. Lanjut lagi ke transaksi delivery order atau pengiriman barang. Sekarang kita mau masukin transaksi DO yang berasal dari SO. Jadi kita mau kirim barang dari customer yang udah melakukan pemesanan ke kita. Caranya gimana? Pertama, klik yang sell, terus pilih yang delivery order. Kalau udah, kita isi customer-nya PT Pelanggan 3. Delivery number-nya isi 1000, delivery date-nya 8 Oktober 2010. Karena ini customer ini sebelumnya udah melakukan SO atau udah melakukan pemesanan, kita klik yang bagian select SO. Nanti muncul kotak dialog box kayak gini. Nanti kita centang invoice-nya yang 1001. Kalau udah diklik OK aja. Setelah diklik dialog box yang tadi yang udah diklik OK, terus nanti yang tabelnya ini udah keisi langsung secara otomatis karena sebelumnya kan dia udah ngelakuin SO, berarti data-datanya udah ada. Terus ship via-nya juga sebelumnya kan kosong kan, sekarang udah keisi otomatis. Kalau udah, tinggal klik save and close. Sekarang kita masuk ke contoh DO yang tidak berasal dari SO. Berarti kita mau ngirim barang, tapi sebelumnya itu customer nggak melakukan pemesanan aja. Jadi dia langsung beli, terus kita langsung kirim ke dia. Nah, catatnya itu berarti di sales, delivery order. Terus pilih yang bagian delivery order. Isi datanya sesuai yang di modul, customer-nya PT Pelanggan 03, delivery number-nya 1001, delivery date-nya 11 Oktober 2010. Kemudian, kalau sebelumnya itu kan dia berasal dari SO, berarti kita klik yang select SO itu dong. Kalau misalkan ini kan nggak berasal dari SO, berarti data-datanya ini yang item description-nya itu kita isi sendiri sesuai di soal. Itemnya itu item 9001, tas punggung, kuantitinya 10. Kalau udah, tinggal di save and close.
Contoh transaksi selanjutnya itu kita buat faktur penjualan dengan DO. Jadi sebelumnya kan kita udah kirim barangnya ke customer. Sekarang kita mau buat faktur tagihannya atau invoice-nya. Caranya pertama klik sales, terus sales invoice. Habis itu isi datanya sesuai yang ada di modul. Customer-nya PT Pelanggan 03, invoice number-nya 1006, invoice date-nya 12 Oktober 2020, ship date-nya 8 Oktober 2010. FOB-nya shipping point, terms-nya 2/10, N/30. Untuk ship fee-nya kalau di soal nggak dikasih tahu nggak apa-apa. Terus sebelumnya kan kita ada DO-nya kan, udah udah melakukan pengiriman barangnya. Maka kita klik yang bagian select DO. Habis itu nanti muncul dialog box kecil. Kita pilih yang invoice number 1000 yang tertanggal 8 Oktober 2010. Kalau udah diklik OK. Kalau udah di OK-in dialog box-nya, nanti item description dan segala macamnya itu muncul secara otomatis. Sekarang kita checklist bagian inclusive text-nya, karena di soal dia bilang harganya itu udah termasuk pajak. Terus di soal kan bilang ada biaya kirimnya kan atau freight-nya. Itu nominalnya kita isi di bagian freight di sebelum total 500.000. Kemudian nanti di samping kirinya itu muncul otomatis freight account-nya. Kolomnya kita isi sendiri dengan akun beban kirim atau transportasi. Kalau udah, nanti tinggal di save and close. Sekarang kita masuk ke transaksi faktur penjualan tanpa DO atau FO. Pertama, isi data-datanya dulu sesuai di modul. Customer-nya PT Pelanggan 02, invoice-nya number 1007, invoice date-nya 13 Oktober 2010, ship date-nya 11 Oktober 2010, FOB shipping point, terms-nya 2/10 N/30, ship via-nya via kurir. Kemudian kalau yang sebelumnya itu kan kita ada DO-nya kan, makanya kita select DO. Sekarang kita nggak ada DO-nya, makanya data-datanya ini yang di tabel, yang item description, quantity, unit price itu kita isi sendiri. Itemnya, item 9001, tas punggung, quantity-nya 20, unit price-nya 700.000. Kalau udah nanti amount-nya di enter-enter aja supaya muncul secara otomatis. Terus di sini nggak ada freight-nya ya, berarti langsung OK-in aja, save and close. Sekarang masuk ke transaksi sales return atau retur penjualan. Nah, yang pertama ini retur penjualan dengan SI atau sales invoice. Pertama, kita klik menu sales, pilih sales return, kemudian isi data-datanya sesuai yang di soal. Customer-nya PT Pelanggan 02, SR number 1000, date dan fiscal date-nya 18 Oktober 2010. Kemudian pilih yang sales invoice number-nya itu yang 1007, invoice number 1007. Kemudian di bagian item description itu kan ada tanda panah kecil, itu kita pilih item tas punggung yang diretur sama customer. Terus nanti muncul dialog box kayak gini, yang do you want to return all quantity? Kita jawabnya yang no, karena kita nggak terima pengembalian dari customer itu semuanya, hanya sebagian. Kalau udah diklik no, kalau udah diklik no yang tadi dialog box, kita isi quantity yang diretur sama customernya. Di soal kan dia bilang ada 5 kan, 5 unit. Kalau udah harganya unit price-nya 700.000, terus di enter-enter aja untuk amount-nya. Kalau udah boleh langsung di save and close. Sekarang kita masuk ke transaksi retur penjualan dengan DO tanpa SI. Step-nya sama. Pertama, klik menu sales, kemudian pilih yang sales return. Isi datanya sesuai modul. SR number-nya 1001, date dan fiscal date-nya 19 Oktober 2010. Kemudian kita isi item description-nya.
klik tanda panah kecil itu, kita pilih yang tas punggung. Kemudian nanti muncul kotak dialog box lagi, apakah di returnya itu semua atau hanya sebagian. Kalau misalkan sebagian, berarti kita pilihnya yang no. Kemudian isi kuantitinya 4. 4 barang yang diretur, unit price-nya karena di modul nggak diisi, ya udah kita nggak usah isi. Kalau udah, di save and close aja. Sekarang masuk ke transaksi penerimaan piutang atau customer receipt. Step-nya pertama, klik menu sales, pilih yang sales receipt. Kemudian isi datanya sesuai di modul. Pilih customer-nya yang PT pelanggan 01 yang receive from, berarti si pelanggan 01 itu bayar utangnya ke kita. Terus payment date-nya sama check date-nya itu diisi 21 Oktober 2010. Terus kita terimanya itu melalui kas. Kemudian kita isi di kolom payment amount, sejumlah yang kita terima 30 juta. Kemudian centang yang kotak paid. Habis itu kan sebelumnya yang owing-nya itu 200 juta. Kita klik yang kalkulator check amount itu. Nanti muncul otomatis 30 juta kan. Nah, yang bagian owing-nya nanti juga berubah secara otomatis jadi 170 juta. Kalau udah di save and close. Untuk materi hari ini udah selesai, cuma bahas sales dan purchase aja. Eh, Pembahasan lebih lanjutnya untuk materi RMA, other payment, dan other receive itu nanti dibahas minggu depan. Terima kasih.